Jangan terlalu menunjukkan keunggulan diri. Jangan bersinar melampaui matahari jika kita tidak ingin meledak dan terbakar. Jangan sampai kilauan kita mengalahkan kilauan sinar dari pimpinan atau orang yang berkedudukan lebih tinggi dari kita. Cara tercerdik untuk bisa tetap selamat dan bertahan adalah dengan tetap menjadi orang yang low profile atau rendah hati. Setiap raja, bos, kepala, pimpinan, atau ketua memiliki ego yang lebih tinggi, dan mereka biasanya tidak mau dilampaui. Sebuah kisah dalam sejarah Prancis menunjukkan betapa berbahayanya menonjolkan diri sehingga itu malah menutupi kecemerlangan atasan atau pimpinan. Nicolas Fouquet adalah Menteri Keuangan di pemerintahan Raja Louis ke-14. Demi mempertahankan posisi dan jabatannya, Fouquet kemudian mencoba mengambil hati sang raja dengan mengundangnya beserta seluruh bangsawan di Perancis dan Eropa dalam sebuah pesta yang paling megah. Singkat kata, pesta itu berhasil dengan gilang gemilang. Semua tamu memuji Fouquet atas pestanya yang sangat meriah. Si Menteri Keuangan pun senang sekali karena ia merasa berhasil membuat rajanya terkesan. Tetapi apa yang terjadi? Sehari setelahnya, Fouquet malah ditahan oleh para prajurit kepercayaan Raja Louis ke-14 dengan tuduhan percobaan pencurian uang negara. Ia dituduh telah menghambur-hamburkan kas negara dengan mengadakan pesta meriah. Padahal, ia menggunakan uang itu atas sepengetahuan dan seizin Louis XIV sendiri. Hal yang terjadi adalah Raja merasa tersaingi dengan kesuksesan Fouquet. Para tamu dan duta besar negara sahabat memujinya sebagai penyelenggaraan pesta dan bukannya memuji sang raja, meskipun pesta itu diadakan atas nama Louis XIV. Begitulah kegemilangan dalam sekejap berubah menjadi kejatuhan. Setelah dipuji malam sebelumnya, Fouquet menjadi tahanan di pagi harinya. Karena kecerobohannya, ia kemudian ditahan dan harus menjalani 20 tahun sisa masa kehidupannya dalam pengasingan. Apa yang semula ia kira sebagai upaya untuk menyenangkan raja ternyata adalah tindakan yang mencelakakannya. Fouquet telah menyinggung ego atasannya atau sang raja dengan menjadikan dirinya sebagai pihak yang mendapat banyak pujian yang seharusnya milik Raja Louis XIV. Setiap manusia selalu merasa lebih nyaman ketika merasa lebih unggul dari yang lainnya. Ketika dirinya dipuji, ego naik setinggi-tingginya. Perlahan, dinding yang menyelimuti pertahanan diri pun luruh dan luntur. Saat itulah ia menjadi lebih terbuka, lebih mudah didekati, dan akhirnya menjadi lebih mudah untuk dipengaruhi dan diambil hati. Trik untuk mengambil hati orang lain adalah usahakan untuk membuat orang lain merasa dirinya lebih tinggi, lebih baik, dan lebih sukses, serta lebih berkuasa daripada diri kita. Ini adalah teknik dasar meraih simpati yang sudah teruji selama ratusan, bahkan ribuan tahun peradaban manusia. Orang-orang yang mampu mendaki tangga kesuksesan dengan cepat adalah mereka yang mampu mengambil hati orang lain. Mereka bisa menyenangkan orang lain dan itu membuat mereka juga disenangi orang lain. Jika kita ingin membuat hati orang lain senang, ingatlah selalu untuk lebih menonjolkan keunggulannya. Tekan ego pribadi kita sejenak, mungkin sulit dan pasti sangat sulit, terutama untuk kita yang selalu mengutamakan ego. Adalah hal yang wajar, setiap orang ingin dipandang baik, unggul, dan serba positif termasuk diri kita. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan perhatian, terlebih dahulu kita juga harus memperhatikan kelebihan-kelebihan mereka. Kita selalu senang ketika kelebihan dan keunggulan kita disorot, begitu juga dengan orang lain. Tetapi kadangkala panggung hanya ada satu dan tidak semua orang dapat tersorot di atasnya. Saat itulah kita harus merelakan ego kita dan memberikan panggung untuk orang lain. Jika ingin mengambil perhatiannya, berikan dulu perhatian kepadanya. Begitulah caranya. Ini bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan keunggulan diri seterusnya. Ada tempat untuk setiap tujuan ketika kita dituntut untuk memperlihatkan keunggulan diri. Tentu kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik dalam diri. Misalnya saja ketika kita tengah hendak melamar atau untuk masuk ke perusahaan impian, tentu kita harus berani menunjukkan kemampuan dan keunggulan diri. Tekniknya berbeda ketika kita hendak mempengaruhi seseorang.
berusaha untuk mendapatkan simpati dan perhatiannya dalam posisi ini. Taktik pertama untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi seseorang adalah jangan pernah menunjukkan diri kita lebih unggul dari dirinya. Hindari terlalu banyak atau terlalu jelas menunjukkan bakat, kemampuan, atau kelebihan jika kita ingin membuat seseorang terkesan dan menyenangkan seseorang. Terlalu mencolok menunjukkan kelebihan diri kita akan memunculkan perasaan insecure, ketidaknyamanan, dan minder pada orang yang sedang kita ajak bicara. Dalam lingkup pekerjaan, selalu upayakan agar pimpinan senantiasa mendapatkan sorotan utama. Haturkan semua pencapaian dan keberhasilan kepada pimpinan, meskipun itu sebenarnya sumbangsih kita. Tidak banyak orang yang bersedia dilampaui, apalagi oleh bawahannya. Seorang bos seringkali memiliki ego yang lebih tinggi, terutama di hadapan bawahannya. Ini adalah langkah cerdik untuk melesatkan karir dalam waktu yang singkat. Upayakan agar pimpinan atau bos kita selalu mendapatkan tempat yang pertama. Prioritaskan orang di atas kita, niscaya lama-lama kita juga perlahan akan menjadi orang bawahan yang menjadi prioritasnya. Tunjukkan kalau bos kita tampak lebih brilian dan tangga naik menuju posisi yang lebih tinggi pun akan mulai terbuka untuk kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.